Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fitriani Maula Ishak, NIM 18010204127, dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas E, Universitas Jember, angkatan tahun 2018. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Diah Ayu Puspitaningrum. Selamat menyaksikan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua materi, yaitu materi yang pertama tentang metode inquiry sosial dan yang kedua yaitu model studi etnik. Metode inquiry sosial adalah suatu rangkaian pembelajaran yang ditujukan kepada peserta didik yang menekankan pada pola berpikir kritis serta analisis peserta didik sehingga peserta didik dapat menentukan serta mencari jawabannya sendiri dari suatu permasalahan yang dipertanyakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah strategi pembelajaran inquiry sosial. Langkah-langkah strategi pembelajaran inquiry sosial yang pertama yaitu ada tahap orientasi. Tahap orientasi sendiri yaitu suatu langkah untuk membina suasana pembelajaran yang responsif. Nah, pada langkah ini guru diharapkan dapat mengkondisikan siswa siap untuk melaksanakan proses pembelajaran. Nah, di dalam tahap ini guru harus mengajak siswa untuk berpikir dan memecahkan suatu permasalahan. Di dalam langkah orientasi ini merupakan langkah yang sangat penting dikarenakan keberhasilan strategi ini sangat tergantung pada kemauan siswa untuk beraktivitas guna menggunakan kemampuannya dalam memecahkan masalah, sehingga tanpa kemauan dan kemampuan itu tidak mungkin proses pembelajaran akan dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran inquiry sosial yang kedua yaitu ada tahap merumuskan masalah. Tahap merumuskan masalah sendiri termasuk suatu langkah untuk membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Nah, persoalan yang disajikan ini adalah persoalan yang menantang siswa untuk mencari suatu jawaban sehingga siswa dapat berpikir kritis dan dapat memecahkan masalah tersebut. Nah, dalam penerapannya untuk mencari jawaban dari teka-teki tersebut, siswa dapat terdorong untuk mencari suatu jawaban sehingga dengan pengalamannya tersebut siswa diharapkan dapat melalui proses berpikir sehingga di dalam situ siswa dapat mengembangkan suatu potensi berpikirnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada tahap merumuskan hipotesis. Tahap merumuskan hipotesis sendiri ini adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Dan karena jawaban sementara, maka hipotesis perlu diuji kebenarannya. Dan perkiraan sebagai hipotesis bukan sembarang perkiraan, tetapi harus memiliki pola berpikir yang kokoh, sehingga hipotesis yang muncul itu bersifat rasional dan logis. Kemampuan berpikir logis itu sendiri akan sangat dipengaruhi oleh kedekatan wawasan yang dimiliki oleh keluasan pengalaman. Dengan demikian maka setiap individu yang kurang memiliki wawasan maka akan sulit untuk membangunkan atau mengembangkan hipotesis yang rasional. Tahap yang keempat ada tahap mengumpulkan data. Tahap mengumpulkan data sendiri itu suatu aktivitas mencari informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang akan diajukan. Nah, dalam strategi pembelajaran inquiry, pengumpulan data adalah proses mental yang sangat penting untuk membangun intelektual. Nah, proses pengumpulan data tersebut bukan hanya memerlukan motivasi diri dalam belajar, akan tetapi juga
juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikir kritis. Karena itulah tugas dan peran guru pada tahap mengumpulkan data adalah mengajukan pertanyaan kepada siswa yang dapat mendorong siswa untuk berpikir dan mencari informasi yang dibutuhkan. Tahap kelima ada tahap menguji hipotesis. Tahap menguji hipotesis itu sendiri adalah suatu proses untuk menentukan jawaban yang dianggap benar atau diterima sesuai dengan data atau informasi yang didapatkan berdasarkan pengumpulan data. Nah, dalam menguji hipotesis yang terpenting adalah mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang telah dikembangkan atau diberikannya. Selain itu, menguji hipotesis sendiri juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional, yang artinya kebenaran jawaban yang diberikan oleh siswa bukan hanya berdasarkan argumentasi atau sebuah opini yang akan tetapi harus didukung dengan data yang ditentukan dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu tahap yang terakhir ada menarik kesimpulan. Nah, menarik kesimpulan atau merumuskan kesimpulan adalah suatu proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Nah, agar dapat mencapai kesimpulan yang akurat, maka sebaiknya guru dapat menunjukkan pada siswa data mana yang harus relevan dan harus diselesaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab yang kedua, yaitu tentang model studi etnik. Apa sih model studi etnik itu? Model studi etnik yaitu model pembelajaran antara disipliner yang membahas tentang ras, etnik maupun bangsa. Model pembelajaran ini bertujuan untuk menumbuhkan serta mengembangkan pengetahuan siswa tentang kelompok atau etnis tertentu. Dengan adanya model pembelajaran studi etnik ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peserta didik tentang kelompok etnis dan menumbuh kembangkan sikap positif serta saling menghargai antar ragam bangsa dan budaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aktivitas pembelajaran dalam model studi etnik. Yang pertama, dapat melakukan penelitian kontemporer secara berkelompok. Yang kedua, dapat menggunakan clipping koran dan majalah dinding. Yang ketiga, dapat membaca buku fiksi. Yang keempat, dapat mengajak siswa bernyanyi dan mempelajari isi nyanyian serta maksud tarian dari berbagai suku yang berbeda. Yang terakhir, dapat menugaskan siswa untuk mengenalkan acara televisi yang berkaitan dengan tradisi dan budaya suatu suku bangsa.